korban, mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang diduga, sekali lagi diduga mengalami kekerasan saat mengikuti latihan dasar pencinta alam. Saya sudah terhubung dengan Ibu Sri Handayani. Selamat petang Ibu di Jakarta. Selamat petang. Ibu, kami turut berduka cita atas meninggalnya anak Ibu. Ibu, ini diduga, mohon maaf kami harus menanyakan ini, diduga ada unsur kekerasan di dalamnya. Bagaimana langkah keluarga ke depannya? Dari pihak keluarga sudah menyerahkan ke pihak yang berwenang. Dan mudah-mudahan proses ini berjalan dengan lancar, cepat, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, fokus, dan tuntas. Itu harapan dari keluarga. Ya, itu harapan kita semua dan itu sudah dijanjikan oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir. Ibu akan dicoba untuk dicari apa betul ada kekerasan. Sudah dilakukan visum? Ada informasi kepada keluarga soal itu, Bu? Semua bukti visum sudah diserahkan ke polisi sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Anak Ibu memang sudah berapa lama mengikuti kegiatan latihan dasar pencinta alam? Baru pertama ini. Oh, baru kali ini bergabung. Iya. Biasanya memang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan serupa misalnya sebelum bergabung ke Mapala? Anak saya adalah anak yang aktif. Semua kegiatan dia ikuti. Dia dari SD kelas 1 SD sampai dia SMA, sampai dia kuliah, semua ekstrakurikuler dia ikuti. Dia memang anak yang aktif. Sangat aktif. Dan kemudian pilihannya ke Mapala karena cinta dengan alam, suka tantangan, begitu? Iya, anak saya kan sukanya lapangan. Tapi secara fisik memang, tapi secara fisik memang cukup kuat, bersemangat kata Ibu. Iya, asal ini energinya luar biasa. Makanya saya sekolahkan di sekolahan yang memang banyak kegiatannya supaya dia tersalur yang kegiatan yang positif supaya tidak salah jalan. Bu Sri, sudah ada informasi dari pihak kepolisian kira-kira hasil visumnya seperti apa, betul atau tidak ada Belum. dugaan tindak kekerasan? Ya, semua sudah saya serahkan polisi. Saya di sini hanya ingin menceritakan tentang prestasi anak saya. Saya tidak ingin itu semua sudah saya serahkan ke polisi. Kalau boleh saya untuk menceritakan prestasi anak saya. Silakan Ibu, kami semua mendengarkan. Oh ya. Saya ingin apa yang hasil karya yang telah ditorehkan anak saya, Said Asam bersama Galih Ramadan, teman di Kesatuan Bangsa di Yogyakarta, di lomba UNESCO di Belanda, mendapat juara 1. Ini adalah penghargaannya gold medal yang dia peroleh di Belanda dan diundang oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, atas prestasinya waktu itu. Bu Retno masih menjadi duta besar di Belanda. Dan selain UNESCO, anak saya juga mengikuti juara di bidang kimia juga, ISPO dan juga ISPRO. Dan saya harapan anak saya adalah semoga karyanya itu tidak hanya masuk kotak dalam lemari atau hanya sebuah penghargaan atau medal, tetapi ilmunya yang telah dia dapatkan dari Allah atas izin Allah untuk menyelamatkan bumi ini bisa dimanfaatkan untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh dunia, menyelamatkan bumi ini dari kerusakan. Tolong ilmu yang karya yang sudah ditorehkan anak saya dan Galih bisa dimanfaatkan, bisa diimplementasikan. Saya mohon bantuan dari yang berkepentingan, dari Menristek atau dari Menteri Pendidikan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita anak saya dan Galih supaya bisa menjadi amal jariah bagi anak saya, Said Asam, ilmu yang bermanfaat. Saya mohon itu hati anak kepada orang tua yang ingin wujudkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang dia inginkan untuk hatinya kepada ibunya. Kami meninggal pun dia masih ingin berbakti kepada ibunya, Said Asam. Dia anak yang baik, yang
ini adalah hasil karya ilmiahnya yang saya tahu. Mungkin kali Ramadan lebih tahu lagi. Sekarang kali mungkin masih di Inggris atau di Samarinda, saya kurang tahu. Mungkin setelah melihat ini, kali bisa memikirkan atau mungkin dibantu oleh yang berkepentingan, mungkin dari Menteri Seka atau Pendidikan untuk membantu kali mewujudkan cita-cita yang telah dihargai oleh internasional. Terima kasih. Senang sekali mendengar begitu banyak hal yang telah dilakukan oleh anak ibu. Kami sekali lagi berduka cita, kita tunggu hasil visumnya, kita tunggu hasil penyelidikan, bahkan ke penyidikan nanti dilakukan oleh polisi. Terima kasih Ibu Sri Handayani sudah mau berbagi di Kompas Petang. Ya. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi kembali akan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ujaran kebencian terkait tuduhan logo Palu Arit dalam uang rupiah baru dengan terlapor Rizik Syihab. Selain melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus yang menyeret nama pimpinan FPI Rizik Syihab, polisi juga akan melakukan gelar perkara setelah semua keterangan saksi selesai diminta. Polisi sejauh ini sudah meminta keterangan pejabat Bank Indonesia dan juga terlapor Rizik Syihab terkait logo Palu Arit dalam pecahan uang rupiah baru. Kasus itu. Ya, kemudian setelah kita memeriksa Pak Rizik Syihab, ya, kita mengadakan evaluasi dan kita menunggu penyidik agar untuk bekerja kembali untuk memeriksa saksi yang lain. Dan kita menunggu dari nanti hasil gelar perkara berikutnya. Jadi berarti dalam waktu dekat akan ada gelar perkara, Dok, ya? Ya, tentunya kalau nanti sudah penyidik melihat bahwa itu nanti sudah cukup ya saksi-saksinya untuk dilakukan gelar perkara, pasti akan dilakukan gelar perkara. Ya. Kasus tudingan logo Palu Arit dalam uang rupiah masuk ke ranah hukum setelah Rizik Syihab yang menyampaikan tudingan ini dilaporkan oleh kelompok Solidaritas Merah Putih dan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, mereka menganggap Rizik menyebarkan kebencian karena tudingannya terkait logo Palu Arit dalam uang rupiah baru tidak berdasar. Dalam kasus ini, Rizik dilaporkan telah melanggar aturan terkait ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran atas aturan ini bisa berujung kurungan penjara selama 6 tahun. Sementara itu, Saudara, Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iryawan menilai pernyataan pemimpin FPI Rizik Syihab soal adanya logo Palu Arit dalam uang rupiah baru mengada-ngada. Menurutnya, ahli dari Bank Indonesia sudah memastikan itu bukan logo Palu Arit. Iryawan juga meragukan klaim kebangkitan PKI yang disampaikan Rizik Syihab. Faktanya juga kan nggak ada. PKI ini udah nggak ada, PKI di dunia lainnya udah nggak ada. Bagaimana bisa bangkit kita tahu juga embrio kalau ada. Ya, itu kan dibuat-buat saja seperti uang itu kan sudah ramai itu. Uang itu 2001 sudah ada sistem itu. Kenapa baru sekarang diangkatnya? Kan itu aja. Kalau di investasi Palu Arit ya bisa-bisa saja dibicara, tapi kan lihat aja dulu. Gitu. Jadi itu hanya interpretasi pemikiran. Iya, kan sudah ada Bank BI menyampaikan hasil daripada keterangan ahli sampaikan bahwa itu uang bukan gambar. Itu Bank BI itu ahlinya loh. Terus percaya sama siapa? Kan gitu. Itu saja pegangnya kan gitu. Kalau sudah tahu disampaikan itu bukan Palu Arit, kemudian sistem Metro Perso, bahwa kalau begini diterawangkan BI, ya itu ahli sudah bicara. Gitu. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus ujaran kebencian terkait logo Palu Arit dalam uang rupiah dengan terlapor pimpinan FPI Rizik Syihab, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Oki Irmanita. Oki, setelah pemeriksaan Rizik Syihab pada Senin lalu langkah apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Iya, 2 hari setelah diperiksa di Polda Metro Jaya, penyidik sampai saat ini masih melakukan pendalaman terhadap keterangan dari Rizik Syihab, pimpinan FPI yang dipanggil karena ujaran kebencian terkait dengan logo Bank Indonesia di rupiah yang baru. Pihak kepolisian sampai saat ini masih akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga ahli. Meskipun sejauh ini polisi sudah mendatangkan berbagai ahli dari berbagai bidang, antara lain dari ahli bahasa, ahli pidana sampai dengan ahli teknologi informasi. Pasalnya para pelapor yang mengadukan kasus ini ke Polda Metro Jaya memberikan alat bukti berupa rekaman
ceramah Rizik Syihab yang sudah tersebar di dunia maya. Dan setelah itu pihak penyidik jika sudah lengkap melakukan pemeriksaan saksi dan ahli, baru akan melakukan gelar perkara untuk nantinya menentukan tersangka. Sesuai KUHP, penyidikan dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana dan juga menemukan tersangka. Perkara logo Palu Arit ini ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus di bawah Subdirektorat Fiskal, Moneter, dan Devisa. Dan saudara, Rizik Syihab, pimpinan Front Pembela Islam, dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan bahkan beberapa individu terkait dengan dugaan penodaan agama serta ujaran kebencian berdasarkan sara yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rizik antara lain dilaporkan karena ceramahnya di Pondok Kelapa pada 25 Desember lalu dan dilaporkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Rizik dituding melakukan penodaan terhadap ajaran agama Kristen. Selain itu ada pula laporan dirinya menebar kebencian berdasarkan sara ketika menuding Kapolda Metro Jaya berotak hansip. Dan yang terakhir, kasus yang sudah sampai ke tahap penyidikan adalah kasus logo Palu Arit yang ada dalam rupiah yang dicetak oleh Bank Indonesia. Demikian dari Polda Metro Jaya, kita kembali ke Fristian. Baik, terima kasih Oki Irmanita melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Bisa jadi